2 tahun dari KP terakhir. Okay. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang baru kemarin waktu pas saya di Losari ada yang menyampaikan, Bu saya Oktober kemarin baru aja naik pangkat ke 3D, angka kredit saya 360 gitu. Lah, berarti untuk naik ke baja kan kurangnya 40, ya kan? Kurangnya 40. Nah, kemudian kurang 371 kurang gitu kan. Nah, kurangnya berarti 29. Kalau di tahun 2023 ini kan dia penilaian Oktober ini pakainya PAK yang tahun 2022, yang 2023 kan belum dinilaikan. Nah, 2023 ini misalnya dinilaikan baik, berarti kan dapatnya 25. Nah, itu kan harusnya cuma kurang berarti 71 tambah 25 196. Harusnya kurangnya 4 deh. Nggak usah tunggu 1 tahun. Nah, 2024 harusnya yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat untuk naik ke madya. Guys, jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja, oke? Tetapi dia nggak bisa langsung mengajukan kenaikan pangkat karena belum ada 2 tahun. Jadi naik pangkatnya tetap menunggu 2 tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya dia yang bersangkutan bisa memproses kenaikan jabatannya terlebih dahulu. Jadi yang bersangkutan bisa menilaikan SKP-nya untuk diusulkan ke uji kompetensi karena syarat untuk kematian kan harus uji kompetensi. Nah, makanya KP-nya tetap harus menunggu setelah tahun 2025, tapi yang bersangkutan bisa urus untuk kenaikan jabatan madya seperti itu. Nah, tadi ya, jadi untuk kenaikan pangkat itu bisa dilakukan kan karena sekarang ada 6 periode ya. Jadi nggak usah menunggu, misalnya emang sudah memenuhi itu nggak usah menunggu nanti kenaikan pangkat misalnya dulu Oktober lagi, tidak usah. Ketika sudah emang angka kreditnya memenuhi, bisa diajukan mungkin untuk periode April, Februari, April, Juni, ya, Oktober atau di Desember seperti itu. Nah, untuk KP pengangkatan pertama, jadi kalau ini untuk JF pertama itu kan sebelumnya yang Bapak Ibu mungkin ada yang dulu pengangkatan tahun 2019 kan sempat nih naik pangkat ya, boleh sebelum diangkat ke dalam JF. Tetapi nanti setelah aturan Permenpan 2023 ini apabila ada Bapak Ibu guru baru yang masuk melalui PNS terus diangkat ke dalam JF, itu tidak lagi berlaku kenaikan pangkat reguler. Jadi harus diangkat ke dalam JF dulu baru bisa nanti naik pangkat seperti itu. Nah, apabila kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jabatan, maka harus didahulukan dengan kenaikan jabatan, ya, kenaikan jenjang ya, maksudnya dari muda mau 3C 3B mau ke 3C berarti harus ke JF muda dulu, memasuki rumahnya dulu baru nanti memasuki pangkatnya seperti itu. Nah, ini tadi untuk kelebihan angka kredit. Angka kredit yang melebihi angka kredit yang ditentukan oleh KP setingkat lebih tinggi, ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak diperhitungkan untuk KP berikutnya. Yang tadi saya sampaikan ya, yang dari 3B ke 3C maka 0 ya, nanti mengumpulkan ulang. Tetapi kalau yang dari 3D mau ke 4A ya, itu bisa dikumpulkan angka kreditnya seperti itu. Nah, ini adalah kenaikan pangkat karena tidak tersedia kebutuhan. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk JF itu harus memperhatikan peta jabatan. Nah, ini terjadi di kami ya, untuk JF-JF yang lain. Apabila misal saya kebutuhan analis SDM di kami itu 4 sudah penuh dan saya mau naik 4A tapi rumahnya nggak ada. Nah, maka saya diberikan kenaikan pangkat 1 kali ke 4A. Itu boleh seperti itu. Nah, kalau ini langsung aja. Mas, naik mas.
Nah, ini guys, untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang JF. Jadi nanti ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian. Dan tambahan angka kredit diberikan pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada yang melanjutkan S2, nanti S2-nya bisa dinilaikan dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Misalnya untuk golongan 3A ke 3B kan kebutuhannya 50 ya kenaikan pangkat. Nah, sama halnya untuk ke 3B ke 3C kan 50 juga. Berarti dihitungnya nanti 25% dari 50 yaitu 12,5. Kalau untuk yang 3C 3D yang muda berarti akumulatif kenaikan pangkatnya adalah 100. Kalau yang untuk madya 150. Nanti 20% dari 100 dan 25% dari 150. Itu seperti itu. Ya, ini sama tadi ya sudah disampaikan yang di bawah. Ini juga sama tadi disampaikan. Oke, kita ke simulasi kasus ya. Ini langsung ke ke file Excel-nya. Kita baca dulu soalnya ya. Ini nanti Rianti ini dia pangkat golongannya adalah 3C, muda 3C, angka kreditnya 25. Kemudian Rianti ini menilaikan hasil pekerjaannya sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan sudah mendapatkan PAK terakhirnya dengan rincian 34235, 25 subkornya pengembangan profesi 3 dan penunjang tugasnya 10. Jadi ini Rianti kalau misalnya mau naik ke 3B itu kapan dan tahun berapa gitu. Terus kemudian apabila Rianti ini sudah mau naik ke madya, tapi Rianti ini juga punya ijazah S2 di tahun 2024. Ini tahun berapa Rianti bisa ke madya? Nanti kita lihat di Excel-nya Mas. Atau dimajukan? Nah, tadi ya. Jadi nanti kan Rianti ini kan nilainya kan tadi setelah kita tambahkan nilai yang 25, 30 semua rinciannya penilaiannya sampai Desember, ini kurang lebih totalnya adalah 97. Nah, kalau misalnya 97 berarti masih kurang 3 poin, ya. Makanya Rianti tidak perlu menilaikan sampai 1 tahun. Dia hanya menilaikan ke atas Mas, ke atas. Nah, ini ya, ini nanti dokumen ini ya, dokumen yang dibuat yang tadi saya sampaikan setelah SKP dibuat dokumen konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini dokumen ini yang dibuat. Kemudian ini ditulis masa penilaiannya 1 Januari sampai dengan 1 Maret 2023, cukup dinilaikan triwulan saja. Ya. Kemudian ke bawah Mas, ini nanti ini diisi ya untuk daftar ininya. Terus ke bawah, nah tadi predikatnya. Baik. Nah ini predikatnya adalah baik. Maka di sini ditulis prosentasenya adalah 100. Di sini ditulis koefisien per 3 bulan adalah 6,250. Tadi 6,250 tadi guys, caranya dikalikan ya, dibagi 12 dikalikan koefisiennya, dikalikan sama pengalinya gitu ya. Nah, maka sini angka kreditnya 6,250. Kemudian nanti ditetapkan ya, ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Jadi di sini ada tanda tangan pejabat penilai kinerja. Terus kemudian akumulasi Mas.
ya, diakumulasi. Ini ya, tadi sama ini dokumen akumulasi ini tulisannya seperti ini ya, kopnya. Akumulasi angka kredit masa penilaian 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023. Ini 2022 yang tadi nilai tadi, ini totalnya sekian 97,23. Ini dimasukkan di akumulasi. Makanya nanti Bapak Ibu guru yang hasil nilai integrasinya setelah keluar dari kami bagikan ya. Kalau enggak yang Bapak Ibu guru kemarin sudah diangkat ke dalam CF pertama bulan Agustus tahun 2023 kan sudah dibagikan PAK. Nah itu udah integrasi, tinggal masukkan saja. Jadi nggak perlu menunggu. Tapi kemarin kami disuruh tetap mengupload karena kan kita harus mengupload ke si ASN biar ada data masuk ke si ASN seperti itu. Jadi nanti bisa langsung digunakan nilainya Bapak Ibu ini 2022 dimasukkan ke sini nilainya berapa, kemudian di tahun 2023 tadi 3 bulan di sini tertulis periodiknya 3 bulan, baik persentase 100%, koefisien per tahunnya 25, di sini 6,250, totalnya 103,485, berarti bisa naik pangkat ketiga D. Di sini nanti ditetapkan ke PAK lamanya 97,235, baru 6,250, kemudian ditulis 103,485. Di sini ada kebutuhan untuk kenaikan pangkat ke 3D 100, maka ada kelebihan 3,485, dan untuk kenaikan jenjang jabatan dia cukup menambahkan 96,515. Di sini rekomendasinya jangan lupa dituliskan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi seperti itu. Jadi ini pas setelah emang tadi memenuhi ya, dilihat dari akumulasi memenuhi, baru dibuatkan dokumen penetapan angka kredit. Nah terus kemudian kapan nih si Rianti ini bisa naik ke pangkat keempat A, naik jabatan ya. Kita langsung lihat ke akumulasinya saja ya, akumulasi mas di file yang akumulasi yang sebelah sana. Terus lah itu nah ini tadi ya, yang tadi akumulasi ini nanti kita patokannya di sini ya. Kalau dokumen konversi angka kreditnya kan sudah tahu ya tadi kayak seperti yang tadi. Akumulasinya tadi kan PAK terakhir adalah 103,485. Nah ini tahun 2023 ditulis di sisa terakhirnya, ditulis di sini akumulasinya baru lagi, mulai dari 103,485. Kemudian kemarin kan tadi kan yang dinilai kan baru sampai bulan Maret 2023 ya, yang bulan April sampai Desember belum. Nah ini tetap dinilaikan, jangan lupa dinilaikan di sini 9 bulan. Kemudian karena baik tadi nilainya 100%, maka di sini 18,75. Nah kalau ditambahkan ini sama ini kan belum cukup. Ya tambah 2004 nilainya baik lagi, tambah 25 belum cukup juga, ya kan? Karena harus mencapai 200. Kemudian tahun 2025 belum cukup juga karena baru 171. Lah si Rianti ini keinginan, oh saya punya ijazah S2 gitu kan. Nah S2-nya kan karena dia muda berarti akumulatifnya 25% adalah 25. Nah ini dipikir-pikir maksudnya, oh ini saya sampai tahun 2025 sudah mendapatkan 171. Lah terus kemudian tambah sama pendidikan 25. Nah tambah 25 kan berarti 196. Berarti kan kebutuhannya kan nggak harus 1 tahun, ya. Maka si Rianti ini tahun 2026 dia dibuatkannya triwulan, penilaian Januari sampai Maret 2026. Nah makanya di sini dibuat 6250 dan di sini ditulis 178,485. 178 tambah 25 kan cukup ya, sudah 200 lebih. Nah nanti nilai pendidikannya tidak ditulis di sini, tapi tulisnya di sini di PAK mas. Nah di sini kita tulis 103 ya tadi nilai awal, terus tadi nilai yang dari tahun 2003
2023 yang 9 bulan sampai 2026 totalnya kalau kita jumlah adalah 75 terus 178 terus kita tambahkan peningkatan pendidikan 25 total 203. Nah berarti yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah ini kelebihan ini kan 203. Nah nanti pada saat tahun 2026 membuat penilaian lagi, nanti diakumulasinya, Nilai entah kredit dulu. Nah di sini ya untuk yang 2026 setelah dia naik jabatan ke tahap, sini 2026, sini menjadi 0 karena naik ke 4A Madya, maka 203-nya itu hilang. Nanti di sini 0. Kemudian yang 2026 yang 9 bulan baru dinilaikan lagi, mulai penilaian lagi. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah digunakan lagi. Mudah-mudahan jelas. Nah, sementara itu terus tadi yang kirim Pak, poin yang kirim Pak. Dan di bawahnya. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu ini yang tadi linknya diingat-ingat barangkali nanti itu kirimnya ke link ini, kirim Pak paling lambat 30 November 2023 sebentar lagi minta tolong diingatkan ke Bapak Ibu yang lain. Terus untuk yang Simpakin kemarin saya mendapat share-sharean surat Dirjen GTK Simpakin itu paling lambat tanggal 5 Desember tahun 2023 Terus ngapunten Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan pelayanan kepegawaian kami di PKD tidak menerima uang tips atau apapun Jadi apabila ada oknum yang mengatasnamakan kami, sama sekali kami tidak pernah meminta uang tip apapun Dan kiranya dari saya cukup sekian nanti kita lanjutkan dengan diskusi apabila ada kesalahan kata dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Suhani SH atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang masih kurang jelas, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman. Saya mau bertanya ini terkait kenaikan pangkat yang tadi dibatasi 2 tahun ya Bu. Kebetulan punya saya Pak integrasinya itu nilainya 379. Berarti kalau misal di penilaian 2023 ini berarti kan saya sudah memenuhi ya Bu. Nah, tapi karena saya TMT 3D-nya ini per 1 Oktober 2022, sehingga kalau 2024 berarti kan belum 2 tahun ya Bu? 2022 Oktober 2022. Oke. Berarti untuk ketika sudah Desember SKP, berarti kan sudah memenuhi ya Bu kalau menurut ini, tapi kan belum 2 tahun, berarti masih kurang, berarti harus Oktober 2024. Nah itu selama 2020 ke Oktober 2024 berarti saya SK-nya naik pangkat itu berarti di Desembernya apa Oktober langsung? Nanti Bapak kan ini 2023 tambahkan sampai pangkat. Yang perlu Bapak lakukan kan berarti mau ke 4A. Bapak uji komputer mengajukan surat PA-nya digunakan untuk mengajukan surat uji komputer. Ada jenjang sih ya, naik jenjang sih.
dapat ujikom, setelah ujikom yang kedua, Bapak akan mengerjakan Ujikom. proses setelah mengerjakan jenjang keluar, Berarti ujikom dulu untuk mengajukan ujikom. Tapi mungkin keempatannya nanti di 2024 Oktobernya mungkin ya kisaran. Oke, berarti kan di situ kan masih ada angka kredit tuh Bu. Saya Januari sampai Oktober. Nah, tetapi kan kalau misalnya saya ada hambatan, berarti kan di nol kan. Berarti angka kredit saya dari Januari sampai Oktober hilang. Jadi gini Pak, Oh, tadi kan Bapak gini, kan Bapak udah di tahun 2024 ini, Bapak nanti buat mendaftarkan ke Ujikom. Nah, Ujikom kan nanti menunggu waktu jadwal dari Dirjen GTK, iya kan, dari pusat. Nah, itu kan kita nggak tahu, mungkin bisa dalam 2024 bisa di pertengahan tahun atau kapan, gitu kan. Nah, nanti kan sambil berjalan, mungkin nanti setelah Ujikom selesai, Bapak usulkan kenaikan jabatan, ya, kenaikan jabatan. Nah, kalau misalnya Bapak nanti yang diusulkan untuk kenaikan jabatan itu sampai PAK yang di tahun 2024, gitu kan? Nah, berarti nanti yang dipakai itu sampai tahun 2002 yang terakhir ya 2023 ditetapkan di tahun 2024. Berarti Bapak menggunakannya angka kredit tersebut. Nah, tetapi biasanya kan kalau aturan BKN yang untuk kenaikan pangkat, kita kan juga belum tahu ya, biasanya kan harus PAK itu ditetapkannya itu minimal 1 tahun terakhir. Nah, masalah Bapak tahun 2024 bulan Oktober ya, misalnya Oktober ini saya estimasi nyampe tidaknya ya dengan prosesnya ya, barangkali itu berarti Bapak bisa menggunakan sampai penilaian setengah semester bulan 2024. Setengah semester 2024 Bapak menilaikan, ditetapkan, terus diajukan untuk kenaikan jabatan dan untuk kenaikan pangkat, seperti itu. berarti untuk ujikomnya di Desembernya ya Bu sudah bisa diajukan. Bisa nanti dari awal tahun 2024 ini Bapak bisa mengajukan usulan ujikom kayak gitu ke Dirjen GTK dulu, karena kan kita nggak tahu proses ujikomnya itu lama atau tidak ya Pak, maksudnya kapan jadwalnya kan belum terjadwal. Kalau di kami di analis kepegawaian kita 1 tahun 4 kali dan jadwalnya sudah jelas gitu. Tapi kalau di Dirjen GTK kan nunggu kabar dari Dirjen GTK kapan mau mengadakan ujikom, seperti itu kan, ada pemanggilan ya. Nanti di awal tahun Bapak langsung bisa mendaftarkan dulu aja untuk ujikom. Biasanya ngecek di SIM PKB-nya ya Pak. Oh. Oke, kalau untuk ujikom biasanya katanya kalau nggak salah kemarin ada yang menyampaikan di SIM PKB ya, lah di situ. Nah, nanti ada undangan ya, lah dicek aja di situ. Oke. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah untuk sekarang seorang guru jabatan fungsional itu boleh memiliki predikat kinerja sangat baik? Itu. Karena kalau dulu kita masih mengacu penilaian angka kredit yang dulu masih menggunakan penilaian kinerja guru, itu kita dibatasi, tidak boleh seorang guru memiliki predikat kinerja sangat baik seperti itu. Kalau dulu seperti itu, kita setiap mau mengusulkan kenaikan pangkat yang lewat penghitungan angka kredit dulu, penilaian kinerja guru kita itu tidak boleh sangat baik seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang sekarang bagaimana setelah adanya SKP? Yang kedua, guru yang sudah memiliki angka kredit konvensional sudah tinggi, taruhlah misalnya di golongan 4A katakanlah, setelah dihitung sampai dengan masa penilaian Pak 31 Desember 22 itu nilainya sudah banyak. Kemudian misalnya nanti diintegrasikan juga masih ada
Sisa itu baru batas 31 Desember 22, belum ditambah yang tahun 2023. Nah itu untuk kenaikan pangkatnya bagaimana? Ini kan nanti 2024 mulai 1 Januari itu kan sudah menggunakan kenaikan pangkat aturan baru yang 6 periode. Nah itu bagaimana? Apakah bisa langsung didaftarkan? Nanti didaftarkannya mulai kapan? Karena di 2024 itu 1 Februari sudah periode SK yang pertama. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, ijazah yang bisa dinilai angka kreditnya apakah dibatasi dengan linearitas atau tidak. Kalau dulu kalau ijazahnya tidak linear nilainya cukup 10 misalnya, kalau yang linear 50. Nah sekarang bagaimana untuk yang sudah memiliki